Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rabdiwo, NPM 49. Jadi di sini saya menggunakan data train yang sebelumnya saya sudah bersihkan, sudah terencode semua, dan untuk yang tidak digunakan juga sudah dihapus kolom-kolomnya atau atribut fiturnya, dan untuk each yang kosong juga sudah terisi. Jadi di sini langsung saja pada modul yang pertama saja, yaitu KNN atau kenaik bors. Jadi di sini yang pertama itu evaluasi model. Jadi di mana mengecek apakah dari sisi model akurasi, precision, recall, dan F1 score. Di pertama di KNN di sini menggunakan import split. Jadi sesuai di modul, jadi ambil import connect bors classifier dulu, lalu di feed yang bersama dengan yang kemarin tugas lalu. Nah ditambah, nah di sini menambah evaluasi model confusion matrix. Nah ini yang kita akan bahas di sini. Nah ini adalah cara pertama untuk menghitung confusion matrix dari dengan menggunakan model algoritma KNN. Di sini sudah di sini. Lalu dengan menggunakan crosstab dari function dari pandas, di mana y-test yang berisi data survive, lalu KNN bread rows names ini baris yaitu aktual, dan kolom names kolom predicted. Jadi di sini ada sekitar 60-an. Ada sekitar 200-an. Nah, kenapa sih dari total jumlah 191? Di sini dijelaskan 891. Kenapa bisa menjadi hanya 200-an, 260-an? Nah, saya cek itu dengan hitung nilai kuransinya. Rata-rata ketika dicek memang akurasi di sini precisionnya adalah sekian, dan untuk F1 skornya itu kecil 0,67. Lalu selanjutnya yaitu lanjut pada tugas 2, yaitu nanti saya akan bahas tugas 1 sampai tuntas. Namun kita saya langsung ke dengan evaluasi model menggunakan ROC dan AUC. Jadi di sini mungkin saya jelaskan sedikit tentang recall precision dan akurasi atau F measure atau F1. Jadi recall di sini adalah hubungan timbal balik yang terpanggil dengan adanya pernyataan atau query yang digunakan. Jadi nilai relasi di sini adalah nilai timbal baliknya atau hubungan dari antar dokumen atau antar data yang relevan itu. Dan ada rumusnya juga. Lalu untuk precision ini yaitu jumlah kelompok dokumen relevan. Jadi di sini presisi ini tuh mengukur tingkat efektivitas sistem timbal balik dari informasi yang ada. Jadi mengukur ketepatan dalam penelusuran dokumen yang diambil. Nah untuk akurasi, ini mencari tingkat kedekatan antara prediksi dengan nilai aktual. Nah untuk F1 atau F measure
di sini salah satu perhitungan evaluasi dalam temu kembali informasi. Jadi efficient ini antara recall dan precision. Jadi kombinasi antara keduanya. Di mana nilai recall dan precision ini adalah suatu keadaan di mana bobotnya itu berbeda. Jadi ukuran menampilkan timbal balik dari recall dan precision. Jadi F-measure ini merupakan bobot harmonik atau rata-rata dari recall dan precision. Seperti itu. Jadi langsung saja pada ROC dan AUC. Sini menggunakan matplot juga untuk menggambar grafiknya dan juga mengambil import. Di sini dituliskan untuk menghitung FVR, TR dan nilai AUC. Nah, di sini terlihat bahwa KNN ini menghasilkan akurasi dengan model ini yaitu 0,65. Cukup kecil ya sesuai tadi yang dihasilkan di sini. Dan dihasilkan di sini hampir sama. Lalu untuk pembagian datanya, ini menggunakan data crossfal, di mana crossfal ini menggunakan metode validation dengan K sama dengan 5. Jadi dihitung akurasinya dengan berbagai model, yaitu pertama hitung ya ini cross dengan validation K sama dengan 5 itu menghasilkan dengan akurasi KNN itu 0,73 yang akurasinya. Lalu menghitung skor precision makro yang tadi sudah diceritakan, precision, di mana nilai ini akan menghasilkan 0,71 untuk precision makro dan recall maupun timbal balik, di mana recall makro ini menghasilkan 0,70. Dan untuk F1 atau F-measure makro ini akan menghasilkan 0,31 juga sama dengan precision makro untuk F1 ini. Selanjutnya ini mungkin sudah menjawab salah satu dari model yang saya gunakan. Lanjut dengan decision tree. Nah, decision tree ini tahapannya sama. Untuk akurasinya 74 dan dapat dilihat juga di sini adalah akurasinya dari skor F1 skor. Nah, untuk decision tree di sini menghasilkan tingkat yang lebih tinggi nilai akurasinya yaitu 0,73. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit juga tentang nearest neighbor, yaitu nearest neighbor yang metode model pertama yang saya gunakan, yaitu algoritma yang merupakan algoritma supervised, di mana hasil klasifikasinya itu berdasarkan mayoritas. Nah, untuk decision tree ini tuh berbentuk pohon, jadi seperti alert flowchart, di mana tes-tes atribut ini bercabang dan mewakili dan ranting-ranting ini tuh mewakili hasil tes. Seperti itu. Nah, untuk metode yang terakhir yaitu Naive Bayes, ini merupakan metode statistik. Nah, ini juga udah saya jelaskan pada model yang lalu. Selanjutnya yaitu ini adalah akurasinya cukup besar, sekitar 0,81 untuk decision tree, 8182 ini untuk metode jenis pembagian data dengan crossfal dan juga menilai akurasinya sekitar 0,81, 0,83, dan untuk ini sendiri untuk menggunakan adalah accuracy precision recall F1 score juga menghasilkan 0,76, 0,80, 0, yes, di sini.
itu, jadi yang diambil juga gini. Lalu untuk Nest Bayes ini yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan import ini, lalu dimasukkan untuk actual dan predicted sama. Nah di sini ada 0,76 untuk F1 akurasinya. Di sini untuk yang garis biru ini untuk NB train atau variabel dari model ini, yaitu menghasilkan akurasi nilai FPR, TPR, dan nilai AUC-nya yaitu 0,76. Nah, untuk nilai akurasinya sendiri yaitu 0,79, untuk precision makronya 82, recall-nya 81, dan efficiency makronya 0,81 juga. Jadi untuk decision tree dan Nest Bayes ini tidak cukup jauh perbedaannya, kecuali dengan KNN yang dia memang mengambil dari mayoritas atau nilai mayoritas dari klasifikasinya itu memang berdasarkan mayoritas kalau KNN ini. Jadi untuk tingkat akurasi memang yang cukup tinggi adalah antara Nest Bayes dan decision tree. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin sudah terjawab, dan untuk tugas mahasiswa yang kedua itu juga sudah. Untuk poin pertama dan poin kedua bandingkan evaluasi sudah tadi saya jelaskan juga tentang mengapa dasar-dasarnya juga, dan bandingkan evaluasi dari model-model yang dihasilkan dari nomor 1 tugas 2 dengan evaluasi model tugas 1. Jadi sudah saya jelaskan juga. Jadi untuk tiap-tiap klasifikasi dengan model ini memang proses lebih terbagi-bagi pada nilai hitung TPR dan nilai dan AUC di sini. Dan juga dengan akurasinya hampir sama untuk Nest Bayes. AUC dengan F1 dan ini, dan yang berbeda yaitu pada KNN ini berbeda 0,85, sedangkan di sini adalah 0,87. Dan untuk di sini decision tree yaitu 0,73 dan di sini 0,74. Jadi yang sama hanyalah di Nest Bayes. Sekian untuk penjelasan saya pada modul 6 ini, yaitu modul Evaluation Classification. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.